Ya, hello followers, welcome back di Popo on the Radio Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-2088. I'm your host Popo Kosen. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu yang gue pilih sendiri. Dan kalau kamu nonton ini di YouTube, tenang aja, gak nyampe 1 jam ya, karena lagunya gak gue putar, gue tulis saja di description di bawah. Anyway, it's a great day today, especially buat Mauricio Pochettino, karena menurut kabar terbaru yang gue dengar, katanya udah hampir pasti kalau Mauricio Pochettino ini akan menjadi pelatih permanen Chelsea selanjutnya. Nah, apakah dia akan sukses apa enggak? Ya nggak tahu, baru bisa lihat musim depan kan ya. Kemungkinan besar dia mulai awal musim baru sih, nggak tahu kalau mulainya lebih awal. But anyway, kita mulai dulu Popo on the Radio-nya dengan lagu pertama dari Charlie Puth. Ada Smells Like Me. Enjoy. Welcome back di Popo on the Radio Madly Inspiring. Dan kalau kemarin kita akan bahas soal kontroversi yang berkaitan dengan Heart on My Sleeve ya, lagu yang katanya bikinan AI dan mengcopy suaranya The Weeknd sama Drake. Nah sekarang Grimes, salah satu artis yang juga cukup terkenal ya, walaupun di Indonesia kayaknya nggak gitu terkenal. Nah si Grimes ini bilang, dia nge-tweet kalau dia bilang bahwa semua orang yang mau bikin AI voice track pakai suaranya dia nggak apa-apa, nggak usah khawatir, nggak akan gue tuntut. Dia cuma minta satu hal, yaitu kalau ada lagu yang sukses yang pakai suaranya dia, nah dia minta royalty 50%, which artinya berarti nggak bebas terserah mau dipakai dong. Artinya kan tetap minta split 50% royalty kan, but I guess fair ya, karena kalau sukses baru dia minta, kalau dia nggak dapet duit, nah dia juga nggak peduli atau nggak masalah. Jadi ya, I don't know. Menurut gue sih ini cuma tweet di tengah malam yang nggak mikir panjang sih penyebabnya atau sebab akibatnya nanti gimana, karena kalau nanti dibikin lagu AI pakai suaranya dia, terus dibikin lagunya itu yang hate speech segala macam kan tetap jadi kasus kan. Jadi menurut gue ini nggak usah dianggap serius sih. But now kita balik ke lagu aja, ada Terbaik dari Firza. Enjoy. Welcome back di Popo on the Radio Madly Inspiring, dan masih soal AI ya. Kali ini ada seorang editor-in-chief dari majalah Jerman yang dipecat karena dia terbukti, dan jadi kasus besar ini di Jerman. Jadi dia itu menerbitkan artikel wawancara sama Michael Schumacher, pebalap F1 terkenal yang udah koma sejak bertahun-tahun yang lama, sejak bertahun-tahun yang lalu, dan nggak pernah ada kemunculan publik, dan tiba-tiba dia muncul di majalah ini. Dan ternyata majalahnya ini dia itu menggunakan AI untuk membuat artikelnya ini. Jadi si AI-nya ini disuruh pura-pura jadi Michael Schumacher yang telah sadar dari kecelakaan ski yang dia alami waktu itu. Nah tentu aja keluarganya Schumacher marah dong waktu ini dipublish, karena keluarganya Schumacher ini kan dari awal-awal dia kecelakaan sampai sekarang kan sangat hati-hati banget ya sama privasinya Michael Schumacher. Mereka kayak nggak pengen tahu orang luar itu atau di luar keluarganya dia itu lihat Michael Schumacher nih kayak apa gitu. So nggak tahu sih yang minta Michael atau yang lain, but intinya keluarganya ini terus menuntut majalahnya itu, dan akhirnya dipecat si editor-in-chiefnya ini. Editor-in-chief itu adalah kepala editor ya, jadi benar-benar bos yang mengatur apa yang boleh terbit dan apa yang nggak boleh terbit. So, itu dia kasusnya yang cukup pretty big ini di Jerman. And ya udah sih, gitu aja. Gue juga bakal marah sih, karena itu benar-benar eksploitasi nggak sih? Kan jadi laku keras, orang jadi penasaran kan si Schumacher kemunculan pertamanya setelah kecelakaan, taunya pakai AI. Nah ini salah satu contoh buruk dari AI ya sih ya. But now, kita balik ke lagu aja. Ada Set Me Free dari Twice. Enjoy. Followers, salah satu penyakit yang bikin hidup jadi gak enak banget tuh adalah diabetes ya. Kalau lu sampai kena diabetes, wah gak enak banget lah hidupnya. Pokoknya jadi mesti jaga makan, jadi segala macam. Jadi menurut gue yang paling benar adalah kita cegah jangan sampai kena diabetes sejak dini. Dan cara yang paling gampang adalah dengan mengurangi asupan gula kamu atau mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang tidak bikin diabetes. Nah, kamu bisa beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. And now ada Menyesal, Yovie Widianto. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio Madly Inspiring. Dan lu pasti ngerasain kan beberapa hari ini, bahkan kayaknya dari sebelum lebaran deh, panas banget gak sih? Gue ngerasa panas banget sih, gila. Tiap kali gue lihat termometer kayak suhunya
di 31 atau 30 atau 32, tapi terus di scroll ke bawah feels like-nya atau berasanya kayak berapa itu di 36 atau di 37 karena kelembapannya, dan emang lembab banget sih. Dan ternyata emang benar kalau lu baca berita beberapa hari ini kan pada bilang ya ada gelombang panas yang melanda Asia Tenggara. Ada Thailand, ada Laos, Indonesia, semua pada kena, bahkan China juga kena, dan di Thailand sendiri sampai pemerintahnya memohon kepada rakyatnya untuk jangan keluar rumah. Saking panasnya dan karena UV indeksnya sinar matahari itu juga tinggi banget. Di Thailand itu tertingginya sampai 45,4 derajat Celcius dan di Laos itu sampai 42,7 derajat Celcius. Ya untungnya kita masih belum sampai 40 derajat ya temperaturnya, walaupun feels like-nya udah nyaris ya sampai di 36 atau 37, tapi tetap kalau bisa emang sekarang tuh pakai sunblock deh kalau keluar rumah ya, antara jam 10 pagi sampai jam 4 sore gitu, itu kena pakai sunblock karena UV-nya cukup parah. Oke. And I guess sedia kipas ya. Gila, ini benar-benar panas banget sih beberapa hari ini. Oke, itu aja. Katanya gelombang panasnya sampai Oktober, kemungkinan ya, bukan pasti sampai Oktober, tapi kemungkinan sampai Oktober. Jadi ya siap-siap aja deh. Oke. Now ada Celestial dari Ed Sheeran di Popo on the Radio. Masih bareng Popo Kusan di Popo on the Radio, Madly Inspiring. And tadi pagi ada trailer baru dari film The Flash ya, yang sekarang udah ada tanggalnya, udah pasti. Jadi ini adalah The Flash, filmnya DCU yang terakhir sebelum menjadi Cinematic Universe punyanya si James Gunn, sebelum di reboot ya. Jadi ini The Flash ini trailernya sebenarnya nggak memberitahu hal yang baru dari trailer sebelumnya sih. Jadi ini benar-benar iklan doang, iklan kayak ada ini, ada ini, tapi sebenarnya isinya mirip sama trailer yang pertama. Pasti tayang tanggal 16 Juni alias 2 bulan lagi, 16 Juni, and pretty amazing di sini ya. Jadi ceritanya gue ceritain singkat aja tanpa spoiler, alias tanpa spoiler di sini, maksudnya di trailer ini ada. Jadi si The Flash itu pengen pergi ke masa lalu supaya ibunya hidup lagi. Untuk menyelamatkan ibunya supaya ibunya nggak mati. Dan akhirnya dia pergi ke masa lalu karena dia lari cepet banget buat melewati timeline gitu-gitu lah intinya. Dia sampai ke masa lalu menyelamatkan ibunya, dan waktu balik ke masa sekarang ternyata dunia sudah jauh berbeda. Tidak ada Superman. Si Zod waktu datang nggak ada Superman yang bisa menghentikan, nggak ada superhero lain. Pokoknya nggak ada orang yang punya superpower kecuali The Flash ini. Jadi ya susah lah intinya. Nah nanti gimana nanti di dunia yang ini dia akan mencoba mengembalikannya lagi, and so on, dan akhirnya ke reboot dan jadilah DC Universe yang baru yang akan dikomandoi sama si James Gunn. Gue sih cautiously optimistic ya, optimis dengan hati-hati sama filmnya The Flash ini. Jadi semoga nanti bagus deh. Mirip kayak Guardians 3, gue juga optimis tapi hati-hati supaya jangan ke overhype. Ya udah gitu aja. Kita balik ke lagu Ada Masalah Masa Depan Hindia. Followers, sejak beberapa tahun yang lalu gue itu mengganti gula gue dengan gula tes ya, gula 0 kalori yang enggak bikin diabetes, dan hasilnya oke karena tiap kali gue cek gula darah gue yang puasa itu selalu di bawah 100, yang artinya gue aman dari diabetes. Jadi kalau lu sama kayak gue pengen bebas dari diabetes dan suka minum manis, ya lu ganti aja gulamu dengan gula tes yang bisa kamu beli di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. And now ada Trustful dari Pink di Popo on the Radio. Enjoy. Balik lagi di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan untuk tahun 2024 nanti ada satu orang yang kembali mengkonfirmasi kalau dia resmi mengajukan dirinya menjadi calon presiden di tahun 2024. Dan orang itu adalah Joe Biden. Gue ngomongin US, gak ngomongin di Indo. Yang di Indo udah tau lah ya, kan kemarin Ganjar, terus si Anies juga dideklarasikan sama Nasdem, and then si Prabowo juga bilang kalau dia ini adalah capresnya Gerindra. Tapi ini gue ngomongin yang Amerika Serikat. Jadi nanti tahun depan di pemilu yang Amerika Serikat itu ada rematch dari 2020, yaitu Joe Biden melawan Donald Trump. Karena Donald Trump juga udah mengumumkan kalau dia akan tetap maju
walaupun dia statusnya jadi tersangka atau terdakwa atau apapun itu, dia akan tetap maju di pemilu 2024 itu. Jadi next year ada rematch antara Donald Trump dan Joe Biden. Dan Joe Biden sendiri, dia sadar kalau sekarang dia pengikutnya di sosial media itu nggak gitu bagus ya dukungannya. Jadi dia juga membentuk tim atau membentuk press untuk gimana caranya biar dia bisa dapat banyak follower atau banyak supporter di sosial media. Jadi dia akan memulai manfaatkan Gen Z itu untuk mempromosikan dia. Ya, kita lihat aja, kayaknya bakal seru sih. Pemilu Amerika Serikat, Indonesia juga udah pasti seru. So, kita tunggu aja, semoga tapi semuanya tetap aman dan sejahtera, tetap aman, damai, nggak ada kerusuhan gitu-gitu ya. And now, ada special dari Lizzo di Popo on the Radio. Enjoy! Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat, minum air yang banyak. Balik kerja lagi setelah kemarin libur lebaran, tetap harus semangat ya, tetap harus menjalani April 8 bulan ke depan sampai tahun depan dengan semangat baru, dengan kesehatan juga. Nah gitulah intinya. Nanti malam jangan lupa ada, menurut gua, penentuan Liga Inggris ya, antara Arsenal lawan Man City. Yang menang itu menurut gua akan jadi juara Liga Inggris sih. Itu nanti jam 2 malam. Oke, so lagu terakhir sekarang ada RM with Anderson .Paak, Still Life di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.